Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa pinta kami yang saat ini menundukkan kepala, menengadahkan tangan seraya memohon kehadapan-Mu. Kabulkanlah cahaya Al-Quran dalam acara pelaksanaan pembukaan musabaqah tilawatil Quran tingkat kecamatan Samarinda Seberang yang ke-46 di Kelurahan Gunung Panjang pada tahun 2024. Semoga Engkau tanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam setiap amal dan usaha kami ini. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, kami hamba-hamba-Mu yang lemah, yang tak mampu berbuat lebih dari yang kami sanggupi. Kami tak sanggup berbakti seimbang dengan limpahan nikmat-Mu yang tiada bertepi. Karena itu ampunilah kami, ampunilah segelap apapun masa lalu kami, ampuni sekelam apapun hari-hari yang telah kami jalani, ampuni senista apapun aib yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni jikalau selama ini kami sering melupakan-Mu sehingga tidak bisa bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau beri. Ya Allah, ya Mujibas Syahirin, kuatkanlah iman kami serta terimalah doa-doa yang kami panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geser aja tuh ya Al-Qurannya. Baik Bapak Ibu, dalam kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Khairul Lubis. Kepada Ustaz Khairul Lubis, disilakan. Tapi kan mic-nya taruh ke bawah, mic-nya taruh ke bawah, mic-nya taruh ke bawah. Mic-nya di atas kita. Ini boleh diambil dari kursi. Oh, itu kan. Itu Pak? Iya. Ya. Ini pasti harus dibikin aja. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sudah sarapan belum? Sama. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأوه خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله Innahu huwas samiul alim. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم Mudah-mudahan lah. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pelaporan ketua panitia yang akan disampaikan oleh
oleh Bapak Sumadi S. Hud MO. Kepada Bapak B, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Samarinda yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Kota Samarinda, Bapak Dr. Haji Ridwan Tasa MM MPD. Selamat datang Pak di kegiatan pembukaan MTQ tingkat Kecamatan Samarinda Seberang. Yang kami hormati Bapak Camat Samarinda Seberang, Bapak Aditya Pusparagi STB. Yang kami hormati Dan Ramil Samarinda Seberang, Mayor Infantri Suyadi. Yang kami hormati Kapolsek Samarinda Seberang, Kompol Gita Priani SH. Yang kami hormati Ketua LPTQ Samarinda Seberang, Haja Handayani Esos MM. Yang kami hormati Kepala KUA Samarinda Seberang, Haji Muhammad Isa Ansori SAG. Yang kami hormati Pimpus Puskesmas Bakal Samarinda Seberang, Bapak Opiansa atau yang mewakili. Yang kami hormati Lurah Gunung Panjang Ibu Laili Hidayati SH MSI. Yang kami hormati lurah-lurah se-Kecamatan Samarinda Seberang. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Baitul Muttaqin Perumahan Bukit Pinang Bahari yang sudah berkenan mengizinkan kami melaksanakan kegiatan MTQ di tempat. Yang kami hormati Dewan Hakim, yang kami banggakan peserta kafilah dan ofisial MTQ, yang kami cintai para undangan, Bapak Ibu sekalian, warga perumahan Bukit Pinang Bahari yang telah hadir dalam acara pembukaan pada hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dikumpulkan dalam acara pembukaan MTQ yang ke-46 tingkat Kecamatan Samarinda Seberang di Kelurahan Gunung Panjang, dengan harapan semoga kita senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Om, minum Om. Bir orangnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, atas nama panitia kami mengucapkan selamat datang di Kelurahan Gunung Panjang. Selamat datang di Komplek Masjid Baitul Muttaqin Perumahan Bukit Pinang Bahari. Selamat datang di acara syiar, acara dakwah, acara keberkahan dan kemuliaan Al-Quran dalam acara pembukaan MTQ yang ke-46 Kecamatan Samarinda Seberang di Kelurahan Gunung Panjang. Semoga melalui MTQ yang ke-46 ini kita terinspirasi mewujudkan masyarakat yang cinta Al-Quran untuk mendukung Samarinda sebagai kota pusat peradaban. Bapak Asisten dan para undangan peserta yang kami hormati, mohon izin atas panitia melaporkan pelaksanaan kegiatan MTQ yang ke-46 sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan MTQ yang ke-46 tingkat Kecamatan Samarinda Seberang dilaksanakan selama 5 hari. Terhitung sejak hari ini Jumat tanggal 26 April hingga Selasa tanggal 30 April 2024 dengan tuan rumah Kelurahan Gunung Panjang
dengan lokasi pelaksanaan MTQ di halaman Masjid Baitul Muttaqin, Perumahan Bukit Pinang Baru. Keenam, diikuti sebanyak 160 peserta termasuk ofisial dan pelatih dari 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Samarinda Seberang sebagai berikut. Kelurahan Mangku Palas, jumlah pesertanya 30 orang. Kelurahan Masjid 30 orang. Kelurahan Baka 25 orang. Kelurahan Tenun 20 orang. Kelurahan Sungai Keladang 25 orang. Dan tuan rumah Kelurahan Gunung Panjang sebanyak 30 orang. Dengan jumlah Dewan Hakim sebanyak 24 orang termasuk panitera. Yang ketiga, musabaqah yang diperlombakan sebanyak 22 lomba putra putri berupa musabaqah tilawatul Quran, musabaqah hifzil Quran, musabaqah fahmil Quran, musabaqah syahril Quran, dan khat atau kaligrafi. Yang keempat, pembiayaan pelaksanaan MTQ bersumber dari dana APBD Kota Samarinda dan didukung oleh masyarakat melalui partisipasi infak kepesertaan. Terakhir, kami mohon kepada Bapak Asisten untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara MTQ yang ke-46 ini. Kepada peserta kami ucapkan selamat berlomba, dan kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas segala dukungan partisipasi dari para pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan MTQ mulai hari ini dan berakhir Selasa mendatang di tanggal 30 April 2024. Kami mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan dari panitia. Semoga menjadi pembelajaran dan perbaikan di waktu-waktu yang mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan SK Camat Samarinda Seberang tentang pengangkatan Dewan Hakim oleh Ketua Umum LPTQ Kecamatan Samarinda Seberang kepada Ibu Hajah Handayani SOS MMP. Silakan. Bunyikan aja. Mohon izin Pak Asisten, Camat, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Camat Samarinda Seberang nomor 400.842/400.09 tentang pengangkatan Dewan Hakim dan Panitera Musabaqah Tilawatul Quran 46 tingkat Kecamatan Samarinda Seberang tahun 2024 di Kelurahan Gunung Panjang. Camat Samarinda Seberang menimbang A. Bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan musabaqah Tilawatul Quran 46 tingkat Kecamatan Samarinda Seberang tahun 2024 pada tanggal 26 April sampai dengan 30 April 2024 di Kelurahan Gunung Panjang, maka perlu mengangkat Dewan Hakim dan Panitera dan seterusnya. Memutuskan menetapkan ke-1 mengangkat Dewan Hakim
dan Panitera Musabaqah Qiraatul Quran 46 tingkat Kecamatan Samarinda Seberang tahun 2024 di Kelurahan Gunung Panjang dengan susunan dan tugas terlampir. Kedua, keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat panitia pelaksana pada tanggal 2 Februari 2024 di kantor Kelurahan Gunung Panjang. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekurangan atau perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Samarinda tanggal 23 April 2024, Camat Samarinda Seberang, Aditya Pusparadi SSTP. Lampiran surat keputusan nomor 400/542/409 susunan Dewan Hakim dan Panitera MTQ tingkat Kecamatan Samarinda Seberang 46 di Kelurahan Gunung Panjang tahun 2024. 1. Roman, Koordinator Haji Bahagi SPDI, Sekretaris Ahmad Mahyudin MPD, dengan susunan anggota 1. Haji Abdul Syakur FTMH, 2. Irwan SAG, 3. Taufik Rahman Al-Hafiz, 4. Haji Ibra MH, 5. Dr. Andes Ismail, 6. Haji Abdul Ghani SPDI, 7. Dr. Andes Suruman Shah SMM, 8. Ilham Saad SPDI, 9. Arsad Al-Hafiz, 10. Adam Ismail SAG, 11. Helda Yanti SPDI, 12. Haji Abdul Salam, 13. Haji Muhammad Safwan Rahman Al-Hafiz, 14. Muhammad Arifin Al-Hafiz, 15. Dr. Haji Safa MPD, 16. Muhammad Hajirin Nur SAG MPD, 17. Muhammad Yusri Yusuf SE, 18. Marnia MSAG MPD. Panitera 1. Muhammad Sarwani SPDI, 2. Musdalifah Ismail SPD MPD, 3. Pak Ansar HS SPD MDR. Kepada yang disebutkan ya, nama-namanya mohon ke depan, kami persilahkan. Kepada KUA kami persilahkan. Kepada Pak Camat, mendampingi. Pelantikan Dewan Hakim oleh Camat Samarinda Seberang dan pembayatan oleh Kepala KUA Kecamatan Samarinda Seberang, dan nantinya akan dilanjutkan dengan ucapan selamat dan foto bersama.
Kalaupun nanti ada informasi nanti dia tahunya kan jam 5 close. Nah, kalau sudah kita ada caranya malam kan sampai jam. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat dalam jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, tidak akan menerima, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan menjalankan tugas dengan amanah, jujur, tertib, cermat dan bertanggung jawab, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Demikian pembacaan surat keputusan Camat Samsudang nomor 443/400.09 tahun 2004 di Kelurahan Gunung Panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piala bergilir dari Lurah Mangkubalas selaku juara umum MTQ ke-45 tahun 2023 kepada Camat Samarinda Seberang. Selanjutnya diserahkan kepada Lurah Gunung Panjang untuk diperebutkan kembali. Untuk itu kami persilakan kepada Camat Samarinda Seberang, Lurah Mangkubalas dan juga Lurah Gunung Panjang untuk bisa maju ke depan. Ya, silakan dipilih kembali. Perkenalan peserta lomba MTQ ke-46 di Kelurahan Gunung Panjang dari Kelurahan Mangkubalas di bawah pimpinan Lurah Bapak Alfianur SE, peserta 25 orang, pelatih 2 orang, ofisial 3 orang, jumlahnya 30 orang. Mungkin bisa berdiri ya. Ya, oke, ini dari Kelurahan Mangkubalas ya. Selanjutnya dari Kelurahan Masjid di bawah pimpinan Lurah Ibu Nurlina,
Pesertanya sebanyak 25 orang, pelatih 2 orang, ofisial 3 orang, dan jumlahnya sebanyak 30 orang. Silakan untuk bisa berdiri ke belakang masjid ya. Selanjutnya Kelurahan Tenun Samarinda di bawah pimpinan Lurah Ibu Lisa Rizkiwardani SIPMM, peserta sebanyak 15 orang, ofisial 2 orang, jumlahnya 17 orang. Dipersilakan untuk bisa berdiri. Selanjutnya Kelurahan Bangka di bawah pimpinan Lurah Ibu Nurdini Eldarina SIP, peserta sebanyak 20 orang, pelatih 1 orang, ofisial 3 orang, dan jumlahnya 24 orang. Ya, dipersilakan kembali. Selanjutnya Kelurahan Sungai Kledang di bawah pimpinan Lurah Bapak Rahmadi SP, peserta sebanyak 19 orang, pelatih 1 orang, ofisial 3 orang, dan jumlahnya sebanyak 23 orang. Dan terakhir Kelurahan Gunung Panjang di bawah pimpinan Lurah Ibu Laili Hidayat SP, peserta sebanyak 20 orang, pelatih 2 orang, ofisial 5 orang, dan jumlahnya sebanyak 27 orang. Saja dulu, baru pakai alatnya pick up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Samarinda, yang dalam kesempatan hari ini diwakilkan oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Samarinda, yang terhormat Bapak Dr. Haji Ridwan Tasa MMPD, yang kami hormati Pak Darnamil Samarinda Seberang, yang kami hormati Pak Kapolsek Samarinda Seberang, yang kami hormati Kepala KUA Samarinda Seberang, yang kami hormati dan banggakan Ketua Panitia beserta seluruh jajaran panitia Musabaqah Tilawatul Quran ke-46 tingkat Kecamatan Samarinda Seberang di Kelurahan Gunung Panjang, yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, para ketua pengurus masjid yang ada di Kelurahan Gunung Panjang, yang kami hormati Bu Sekcam, Ketua LPTI Kecamatan Samarinda Seberang beserta seluruh jajaran pejabat kecamatan, Bapak Ibu Lurah se-Kecamatan Samarinda Seberang beserta seluruh para kafilah yang tadi telah diperkenalkan satu persatu. Kami ucapkan terima kasih Pak Asisten 1 berkenan hadir. Salam serta salam tidak lupa kita aturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang karena alhamdulillah kehidupan kita bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari hingga di akhir nanti. Pak Asisten 1, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pada pagi hari ini kita memulai pelaksanaan Musabaqah Tilawatul Quran yang kami bersama panitia tentukan di tanggal 26 April ini, setelah awalnya coba dilaksanakan sebelum bulan Ramadan. Namun kami melihat berbagai macam kondisi, terutama kondisi mungkin persiapan masuk bulan Ramadan dan juga pasca pelaksanaan pilkada, sehingga kami mengambil waktu setelah Lebaran sehingga memiliki jarak waktu yang cukup untuk para panitia mempersiapkan segala sesuatunya. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran panitia serta Kelurahan Gunung Panjang yang telah bekerja keras memanfaatkan dana yang telah diberikan oleh pemerintah Kota Samarinda untuk mengoptimalkan pelaksanaan MTQ ini, yang merupakan pelaksanaan rutin setiap tahunnya. Dan seperti yang disampaikan oleh panitia tadi, kami dari Kecamatan Samarinda Seberang beserta MTQ juga akan terus berupaya untuk memperbaiki kekurangan dari hari ke hari, tahun ke tahun, sehingga pelaksanaan MTQ ini bisa lebih hebat lagi, lebih baik lagi ke depannya. Pada pagi hari ini
sama seperti saya perhatikan matanya pada bengkak semua ini. Karena bisa nonton bola. Saya tadi malam kesini jam 9 bersama ketua panitia dan beberapa jajaran panitia, pulang jam 11. Rencana Pak pulang jam 10 Pak mau tidur dulu. Ternyata nggak sempat, pulang jam 11, ganti baju, mandi, langsung berangkat lagi Pak nobar jam 12. Jadi tadi subuh pulang, sholat subuh sebentar, tidur baru kesini Pak. Jadi alhamdulillah waktu 2 jam cukup, karena memang kita bersyukur bersama karena negara kita yang diwakili oleh timnas sepak bola berhasil mengalahkan tim kuat Korea Selatan, dan ya luar biasa, ini pencapaian yang luar biasa. Jadi tadi jam 5:30 udah terasa ngantuknya. Jadi selama pertandingan alhamdulillah kita tidak ada ngantuknya karena saking tegangnya menonton pertandingan itu sampai adu penalti. Sekarang belum terasa ngantuknya. Ya, jadi mudah-mudahan di hari yang berkah ini timnas menang, dan acara MTQ kita nanti hingga hari Selasa penutupan juga kita doa bersama semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena baik panitia maupun kafilah dan semua yang hadir pada pagi hari ini semata-mata kita melaksanakan syiar agama, yaitu melestarikan budaya-budaya Al-Quran untuk dalam kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta menghidupkan lagi hal-hal yang menjadi peningkatan bagi motivasi anak-anak kita dalam mempelajari Al-Quran, sehingga MTQ ini bisa memudahkan pelaksanaan MTQ lagi ke depannya. Baik Bapak Ibu, kita tidak banyak yang bisa sampaikan. Sekali lagi atas nama Kecamatan Marunda Seberang selaku unsur pemerintahan wilayah dan MTQ, kami menyampaikan ucapan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras panitia dan teman-teman kelurahan, Bapak Ibu Ketua RT dan seluruh warga Kelurahan Gunung Panjang pada pelaksanaan hari ini. Dan kita jadikan MTQ ini sebagai momen silaturahmi juga bagi seluruh warga Kelurahan Gunung Panjang dan kelurahan-kelurahan lainnya Samarinda Seberang. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Wali Kota Samarinda yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, Bapak Dr. Haji Ridwan Tasa MMPD, sekaligus membuka secara resmi MTQ ke-46 tingkat Kecamatan Samarinda Seberang tahun 2024 di Kelurahan Gunung Panjang ditandai dengan pemukul langsung. Untuk itu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Camat, Pak Adib, beserta seluruh jajaran pejabat di lingkungan kecamatan, termasuk Ketua LPPK Kecamatan Samarinda Seberang. Yang saya hormati Bapak dan Ramil, Pak Kapolsek beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu Lurah yang saya hormati dan saya banggakan sekecamatan Samarinda Seberang, para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh pemuda, tokoh wanita yang saya hormati dan saya banggakan, Kepala Kantor Urusan Agama Samarinda Seberang,
para dewan hakim yang saya muliakan dan panitera, para kafilah di 5 kelurahan, 6 kelurahan se-Samarinda Seberang yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf Pak Wali Kota. Memang saat ini hampir semua pejabat lingkungan pemerintah kota ini sedang berada di Jakarta. Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pak Sekda, Asisten 3, hampir beberapa kepala dinas, kabak, tinggal kabak hukum yang tertinggal, yang masih tinggal di Samarinda ini. Ada acara 3 berturut-turut di Jakarta, di Surabaya, kemudian di Semarang dan di Jakarta. Inilah yang dihadiri oleh beliau dalam rangka memastikan, ya kalau hari Senin nanti itu memastikan penggunaan dan pemanfaatan dana untuk pembangunan rumah sakit internasional AMUIS di Samarinda Seberang. Jadi nanti rumah sakit AMUIS itu akan lebih indah daripada rumah sakit AWS. Karena postur topografinya yang begitu bagus, dan itu akan dibangun menjadi tidak menjadi rumah sakit rujukan nasional, tetapi rumah sakit internasional. Oleh Pak Wali ini hari ini ada 4 kecamatan yang melakukan pembukaan MTQ. Jadi saya pantau tadi malam, di samping mempersiapkan pembukaan MTQ juga nonton bareng di arena MTQ. Nah, 4-4-nya ini mengundang wali kota untuk membuka acara, padahal yang hadir hanya 1 saja. Ya, karena saya ada acara di Samarinda Seberang setelah ini, saya bilang di Samarinda Seberang saja. Jadi yang lainnya diwakili oleh camat Palaran di utara, kemudian di Sambutan. Itu semuanya camat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, musabaqah tilawatil Quran ini setiap tahun kita laksanakan. Dan hierarki pelaksanaannya mulai dari kecamatan, nanti dilaksanakan di tingkat kota, kemudian di tingkat provinsi, di tingkat nasional. Kebetulan kita ini akan menjadi tuan rumah MTQ tingkat nasional. Pelaksanaannya itu di Balikpapan dan Samarinda dan Kuta. Pembukaannya di IKN. Karena itulah maka adik-adik para hafiz, pada hafizah, para qari dan qariah yang akan bertarung ini, niatkan insya Allah sampai pada tingkat nasional. Jadi tidak hanya menang tingkat kecamatan, tetapi mampu menorehkan sejarah menjadi kafilah mewakili Provinsi Kalimantan Timur, menjadi kebanggaan daerah kita untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di tingkat nasional nantinya. Insya Allah
persiapan kita sudah lakukan dengan baik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mengurusi Al-Quran ini insya Allah tidak hanya memperoleh kebahagiaan dunia. Dari Lampung. Siapa yang mengurusi Al-Quran ini insya Allah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, akan menikmati kebahagiaan dunia dan insya Allah kebahagiaan akhirat. Karena inilah pekerjaan yang mulia dan terhormat. Bisa kita mengurusi dan menjadi pengurus PSSI sampai menang semifinal. Tetapi percayalah itu hanya mendapatkan pujian dunia. Tapi kalau kita mengurusi Al-Quran dan bisa sampai pada kafilah internasional seperti hari kita, maka pasti mendapat kebanggaan tidak hanya makhluk bernama manusia, tapi juga makhluk bernama malaikat. Tidak hanya mendapatkan pujian di dunia ini, tetapi juga mendapatkan pujian di akhirat kelak nanti. Kita kadang-kadang merinding kalau ada ustaz kita yang mengatakan bahwa nanti setelah kita meninggal dunia, nanti membayangkan diri kita terbaring di liang lahat, di kiri kanan kita adalah tanah, kemudian setelah itu ditutup dengan gelap, lalu datang malaikat yang begitu besar dan suaranya menggelegar, bertanya kepada kita dengan sebuah ancaman. Tidak ada yang bisa menghalangi malaikat itu menghantam kita kecuali Al-Quran yang membela kita. Siapa yang selama hidupnya bersama cinta membaca, mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran itu, maka insya Allah Al-Quran akan menjadi pembelanya di saat berbaring di liang lahat, di saat tidak ada sanak keluarga, di saat tidak ada orang lain yang melihatnya, tidak ada yang mampu membelanya kecuali Al-Quran yang berani berkata kepada malaikat Munkar dan Nakir, janganlah engkau menghukum hamba Allah ini karena dia sangat mencintaiku selama hidup di dunia. Ini dilakukan 3 kali. Mau dipukul kepalanya, langsung Al-Quran bergerak di arah kepala. Mau dipukul bagian tengah, bergerak di alam bagian tengah sampai ke kaki, sehingga malaikat tidak jadi menghukum yang bersangkutan karena cinta membaca, mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, di samping prestise yang kita ingin dapat dari musabaqah tilawatil Quran ini, juga kita ingin memperoleh keberkahan dari Al-Quran. Keberkahan itu bisa datang di setiap saat, di setiap langkah dan gerak yang kita lakukan, baik dalam kapasitas kita sebagai pemerintah, kapasitas kita sebagai camat, kapasitas kita sebagai lurah, sebagai tokoh. Apa saja yang kita lakukan, yakin dan percaya bahwa itu semua sukses bukan karena pekerjaan kita dan kepintaran kita. Itu semua sukses karena Allah yang mensukseskan. Itu semua menjadi sesuatu yang penting dan bagus bagi kita, bermanfaat untuk kita semua karena Allah meridainya. Kalau Allah tidak meridainya, maka tidak ada artinya kepintaran kita, tidak ada artinya kemampuan dan keintelijensian kita, kapasitas dan kapabilitas kita. Kita tidak mampu untuk bisa menerobos atas izin dan irada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kalau ada kesuksesan yang kita raih bukan karena kita pintar, bukan karena kita memang cerdas, tetapi kesuksesan itu karena Allah
yang ikut campur tangan di dalam pelaksanaannya. Dan bagaimana agar Allah ikut campur tangan? Kita ingin memperoleh keberkahan dari ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah SAW. Karena itulah Bapak Ibu, saya menyampaikan selamat dan sekaligus ucapan terima kasih yang tinggi kepada semua pihak, kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada para dermawan, kepada orang-orang yang ditakdirkan diberikan harta oleh Allah, menyisihkan sebagian hartanya sehingga musabaqah ini bisa berjalan dengan baik. Tentu kita tidak seberapa memberikan bantuan, tetapi percayalah Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda karena keikhlasan dan ketulusan kita untuk mensukseskan acara ini dan mensukseskan musabaqah yang ke-46 ini, maka itu semua akan memperoleh iradah dan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena itu kita tidak pernah takut dan jangan pernah ragu. Kalau kita mengurusi agama Allah, insya Allah Allah akan mengurusi kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dalam kaitan dengan pembangunan kota yang kita laksanakan saat ini, pembangunan kota yang kita anggap bahwa telah menuju sebuah garis yang benar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan generasi-generasi yang memiliki nilai-nilai peradaban tinggi, menjadikan kota Samarinda sebagai kota pusat peradaban. Kita telah berhasil insya Allah menyelesaikan persoalan banjir. Tahun ini akan dipatenkan insya Allah. Semoga 10 tahun ke depan Samarinda sudah bisa diklaim akan bebas dari banjir karena program-program yang kita laksanakan. Banyak lagi program yang kita laksanakan. Semua program itu adalah untuk kesejahteraan rakyat, dan semua program itu tidak punya arti dan makna kalau kita tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah di semua kecamatan kita dengungkan ayat-ayat suci Al-Quran, kita lantungkan firman-firman Allah ini, agar supaya seluruh tanah di seantero kota Samarinda ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita kerjakan, bangunan apapun yang kita buat, insya Allah berjalan dengan lancar dan mampu memberi manfaat kemaslahatan bagi seluruh warga kota Samarinda. Saya sampaikan selamat kepada para kafilah yang telah terpilih untuk mewakili kelurahannya masing-masing. Saya berharap ikutilah lomba ini, musabaqah ini, tanpa harus berbuat sesuatu sehingga memperoleh juara. Lakukan saja, berdoa kehadirat Allah, lakukan dengan tulus, dengan niat yang tulus, agar supaya kehadiran Ananda semua bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Kita tidak hanya ingin meraih prestasi untuk menggenggam sebuah prestasi, apakah itu berupa piala atau apa saja bentuknya, tetapi lebih dari itu, kita ingin memperoleh keberkahan Al-Quran di dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita dapat menempuh hidup di masa-masa yang akan datang menjadi orang-orang yang memiliki kepedulian, orang-orang yang memiliki manfaat terhadap sesama karena keberkahan Al-Quran. Saya kira semoga anak-anak semua memperoleh kesuksesan. Nanti yang berhasil menjadi juara saya ucapkan selamat. Yang tidak berhasil tentu juga sukses karena telah ikut serta menyiarkan agama Islam, menyuarakan Al-Quran, sehingga insya Allah tidak memperoleh piala dan penghargaan, tetapi akan memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan terkendali aman sampai pada akhirnya diadakan penutupan
dan mudah-mudahan memperoleh keberkahan bagi kita semua, bagi daerah ini, bagi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, bahkan khusus untuk Kelurahan Gunung Panjang. Semoga lurahnya semakin ceria, tidak marah-marah lagi, dan bisa insya Allah akan bertarung pada tingkat kota di masa-masa yang akan datang. Akhirnya dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, disaksikan oleh Bapak dan Ibu semua dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, musabaqah tilawatil Quran tingkat Kecamatan Samarinda Seberang yang ke-46 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Mohon maaf, billahi taufiq wal da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, membuka secara resmi MTQ ke-46 ditandai dengan pemukulan gong. Dipersilakan untuk Camat Samarinda Seberang, Lurah Gunung Panjang, dan juga Ketua Panitia untuk bisa maju ke atas panggung. Ya, mohon izin Bapak Kapolsek, Kang Kamil, dan juga Bapak KUA Kecamatan Samarinda Seberang untuk bisa maju ke depan. Ditandainya dengan pemukulan gong, maka secara resmi MTQ ke-46 tingkat Kecamatan Samarinda Seberang tahun 2024 di Kelurahan Gunung Panjang resmi dibuka. Siap-siap nanti Om ya, kita mars musik lagi ada Bluetooth. Mana Ibu? Kenapa Bian hendak naik juga kah? Kira aku nak nyawer kah? Kedak kah? Ini duitnya sudah siap amplopnya, cabut sabar nih. Ini kan mendengarkan aja. Kalau Mas MTQ itu seperti dirijen, banyak orang mendengarkan dirijen dan dia hafal juga. Tapi tetap dimusikan, dimusikan untuk hati. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan Mars MTQ. Kalau duduk dulu sih.
rangkaian acara pembukaan MTQ tingkat Kecamatan Samarinda Seberang ke-46 tahun 2024. Saya Nur Asikin mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Jakarta itu kan? Pas saya ke Lampung. Mohon izin untuk para peserta lomba musabaqah tilawatul Quran dewasa dan mujawad dewasa untuk berada di arena lomba pada pukul 14:15 WITA. Nanti, terima kasih. Apanya ya anunya ya? Pesertanya ya? Iya. Formalitas saja kali. Sepertinya wajib. Karena dengan jadwal yang sudah ditentukan. Hadir memang pas kegiatan. Kita datang sana gitu bisa ditukar tuh. Panitia kan? Pantas ya tadi. Yang itu yang Fahmil.